Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel ini. Nah, apakah kalian mendapatkan notifikasi? Notifikasinya tuh seperti ini. Dan keterangannya tuh, apakah kalian mengizinkan perusahaan pihak ketiga menggunakan konten kalian untuk melatih model AI? Nah, ini maksudnya apa sih? Tentunya akan aku bahas di video ini. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar YouTube di channel ini. Oke, kita langsung aja mulai. Nah, pastinya kalian semuanya dapat notifikasi ini. Apalagi untuk kalian YouTuber pemula pasti pada kaget ya. Wah, ini gimana ini? Lakuin apa gitu ya. Nah, tentu jawabannya itu hanya dua. Yang pertama, kita bisa mengizinkannya ya. Yang kedua, kita biarkan saja. Dan apakah ini berbahaya? Jawabannya tidak ya, karena ini juga tergantung si kreatornya. Apakah kita pengen mengizinkannya ataupun tidak. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kita bisa baca juga ya di bantuan YouTube. Sebenarnya apa sih setelan pelatihan pihak ketiga ini? Kita bisa baca. Di sini aku menggunakan Google Chrome ya. Kita langsung aja masuk. Dan di sini aku mau mengubah posisi HP-nya ya, agar kalian bisa jelas untuk membacanya ataupun menyimak ya. Nah, di sini aku udah masuk ke bantuan YouTube ya, dan kita langsung aja bacakan di sini. Nah, konten Anda dan pelatihan pihak ketiga. Komitmen YouTube terhadap pengembangan AI yang bertanggung jawab, termasuk memastikan kreator dan pemegang hak terus memiliki kontrol atas penggunaan konten mereka. Beberapa kreator dan pemegang hak mungkin ingin berpartner atau bekerja sama dengan perusahaan AI untuk membantu pengembangan teknologi AI generatif terbaru. Ya. Jika mereka memilih untuk melakukannya, nah, kreator dan pemegang hak dapat mengizinkan perusahaan pihak ketiga yang membuat model AI untuk menggunakan video YouTube mereka guna melatih model AI. Nah, untuk melakukannya, mereka dapat mengaktifkan setelan pelatihan pihak ketiga dan memilih perusahaan yang akan diizinkan. Nah, ini ya. Terus di sini juga dijelaskan juga sih ya. Nah, secara default, setelan pelatihan pihak ketiga dinonaktifkan. Jadi, kalau kalian nih, misalnya tiba-tiba dapat notifikasi, itu biasanya untuk notifikasinya atau setelannya itu langsung nonaktif. Jadi nggak langsung aktif gitu. Jadi nonaktif dulu. Dan itu ya gimana si kreatornya? Kalau misalnya mau mengizinkan ya aktifkan. Kalau enggak ya biarkan saja. Artinya notifikasi itu langsung tutup aja atau biarkan aja lah ya. Terus di sini juga dijelaskan, jika Anda tidak ingin konten YouTube Anda digunakan untuk pelatihan pihak ketiga, Anda tidak perlu melakukan tindakan apapun. Nah, ini sudah jelas ya. Anda tidak perlu melakukan tindakan apapun. YouTube melarang penggunaan konten secara tidak sah seperti download dan scraping yang tidak sah ya. Udah jelas ya di sini. Nah, misalnya di sini kalian mengizinkannya ya. Di sini juga ada kelayakan konten ya, dijelaskan di sini. Konten memenuhi syarat untuk pelatihan pihak ketiga jika yang pertama, pemegang hak yang berlaku pada video tersebut mengizinkan pelatihan pihak ketiga. Yang kedua, privasi video di setel ke publik atau kontennya secara publik ya. Yang ketiga, video mematuhi persyaratan layanan ya dan pedoman komunitas YouTube. Nah, ini ya kelayakan kontennya. Yang tentunya kalau misalnya kalian memenuhi syarat, pasti kalian dapat notifikasi ya, dan juga ada setelannya gitu. Terus di sini yang dimaksud dengan mengizinkan pelatihan pihak ketiga, kita bisa baca di sini. Jika Anda memilih untuk mengaktifkan setelan pelatihan pihak ketiga, artinya yang pertama, Anda dapat memilih dari daftar perusahaan pihak ketiga yang akan diizinkan, atau memilih untuk mengizinkan semua perusahaan pihak ketiga ya. Yang kedua, Anda mengizinkan perusahaan pihak ketiga yang dipilih untuk menggunakan konten Anda untuk tujuan melatih model AI yang mereka buat. Nah, di sini yang paling bawahnya juga, untuk kreator yang menggunakan YouTube Studio, konten Anda mencakup semua video yang memenuhi syarat yang diupload ke channel kalian ya, atau ke channel Anda. Terus, untuk pemegang hak yang menggunakan pengelola konten YouTube Studio, konten Anda
mencakup semua video yang diklaim yang memenuhi syarat dan video di channel Anda yang ditautkan. Nah, lalu di sini kelanjutan yang atas ya, yang ketiga, status izin pelatihan video akan tersedia menurut ID video di antarmuka yang dapat diakses publik, yaitu YouTube Data API ya. Terus di sini yang keempat, YouTube dapat membagikan video Anda ya kepada perusahaan pihak ketiga asalkan Anda dan semua pemegang hak lainnya yang sah telah memilih untuk mengizinkan perusahaan tersebut. Nah, di sini juga ada cara untuk kita mengubah setelan pihak ketiga, ataupun misalnya kita mau mengizinkan, ataupun misalnya mau yang tadinya mengizinkan pengen dinonaktifkan, nah, karena mungkin tidak tahu gitu ya. Nah, ini ada caranya. Nanti aku akan bahas lah ya untuk caranya. Ini kita ke bawah dulu karena pastinya ada beberapa yang kadang banyak yang ditanyakan. Ya, ini bagaimana jika saya berubah pikiran? Nah, tentunya jelas di sini. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya ya. Anda juga dapat kembali kapan saja untuk mengubah perusahaan pihak ketiga yang Anda izinkan. Ya, jadi kalian masuk lagi ke setelan itu ya. Misalnya mau aktifkan ataupun menonaktifkan. Lalu di sini juga perlu diperhatikan bahwa mungkin ada penundaan hingga 7 hari sebelum perubahan ditampilkan di antarmuka yang dapat diakses publik ya. Lalu di sini juga bagaimana cara perusahaan pihak ketiga menggunakan konten saya. Nah, ini. Jika Anda mengizinkan pelatihan pihak ketiga, artinya YouTube dapat membagikan video Anda yang memenuhi syarat kepada perusahaan pihak ketiga untuk tujuan melatih model AI yang mereka buat. Nah, perlu diingat bahwa perusahaan pihak ketiga mungkin tidak akan menggunakan konten Anda meskipun Anda mengizinkannya. Selain itu, karena perusahaan ya pihak ketiga terpisah dari YouTube dan Google. Pada akhirnya kami tidak dapat mengontrol tindakan perusahaan pihak ketiga. Ya, ini. Artinya kalau kalian mengizinkan juga ada kemungkinan perusahaan pihak ketiga itu mungkin tidak menggunakan konten Anda. Ya, itu bisa jadi ya mungkin pihak ketiga juga pilih-pilih ya. Kalau ini cocok kayaknya boleh deh gitu ya. Kalau ini nggak cocok kan gitu. Kadang seperti itu ya, pasti gitu ya. Nah, ini. Terus di sini juga ada lagi ya di sini. Jika saya memilih semua perusahaan pihak ketiga, perusahaan apa saja yang termasuk dalam opsi tersebut ya. Memilih semua perusahaan pihak ketiga berarti Anda mengizinkan semua perusahaan pihak ketiga meskipun perusahaan tersebut tidak tercantum. Ya, jika Anda ingin mengizinkan semua perusahaan yang saat ini tercantum dan tidak mengizinkan perusahaan lainnya, pilihlah opsi hanya perusahaan yang dipilih. Dan pilih tiap-tiap perusahaan dalam daftar ya. Lalu di sini juga bagaimana cara menambahkan perusahaan pihak ketiga ke daftar. Perusahaan pihak ketiga yang membuat model AI serta ingin bekerja sama dengan kreator YouTube dan pemegang hak untuk melatih model AI dapat mendaftar untuk dimasukkan ke dalam daftar. Ini untuk kalian yang pengen perusahaannya itu terdaftar di pihak ketiga lah ya. Nah, ini caranya ya. Ini ada linknya ya. Ini tinggal klik aja mendaftar. Untuk kalian yang mungkin punya ya nanti aku sertakan ya di deskripsi video link ini ya. Nah, lalu di sini juga apakah saya akan dibayar jika saya mengizinkan perusahaan pihak ketiga untuk melatih model AI mereka pada konten saya? Nah, ini yang banyak ditanyakan ya. Nah, kita bisa baca di sini. Nah, ini. Nah, saat ini YouTube tidak memfasilitasi pembayaran antara perusahaan pihak ketiga dan kreator atau pemegang hak lainnya. Berarti di sini belum ada ya, atau di sini juga ya pastinya baru kayaknya ya, baru, atau ya saya juga belum dapat informasi lebih lanjut sih apakah ini dapat pembayaran atau enggak. Tapi di sini kan dijelaskan kalau YouTube tidak memfasilitasi pembayaran, artinya belum ada ya. Dan kita juga belum tahu nih manfaat atau keuntungannya kita gitu ya, atau manfaat atau keuntungan untuk kita gitu ya. Nah, kita belum tahu jelas. Yang pastinya kita tunggu aja karena kayaknya ini juga buat tahun sekarang 2025 ya. Nah, nanti aku kalau ada gitu ya dapat informasi lebih lanjut terkait fitur ini gitu ya,
Nanti aku akan infokan ke kalian ya, ataupun aku akan bacakan. Tapi untuk kalian yang mungkin sekarang pengen mengatur setelan pelatihan pihak ketiga ini tentunya mudah ya. Kita langsung aja masuk ke YouTube Studio Beta di browser. Nah, kita langsung di sini bikin tab baru. Lalu di sini kalian tinggal ketikkan aja studio.youtube.com. Kalau udah, kalian tinggal enter aja. Nanti untuk awal kalian akan diarahkan ke dashboard channel. Nah, ini tampilan awal saat kalian masuk ke YouTube Studio Beta ya. Kalau udah, kalian tinggal tekan aja bagian setelan yang bentuknya gerigi ya, di pojok ya. Klik aja. Kalau udah, di sini akan muncul beberapa menu. Kalian langsung aja tekan bagian channel ini. Ini juga ada beberapa, ada info dasar, setelan lanjutan, dan kelayakan fitur. Yang pastinya di sini kita masuk ke setelan lanjutan ya, kita tekan aja. Lalu di sini kalian scroll aja ke bawah ya. Nah, di sini ada bagian pelatihan pihak ketiga. Nah, ini ya, ini fiturnya di sini ya. Fiturnya di sini, dan kalau kalian misalnya nggak mau mengizinkan ya biarkan saja. Giniin aja ya, giniin aja. Karena ini juga nggak masalah gitu ya, karena ini kan tergantung kita sebagai konten kreator. Kalau kalian mengizinkan ya kalian tinggal centang aja, nanti akan di sini ya, artinya kita mengizinkan channel atau konten kita mengizinkan bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga, intinya seperti itu ya. Kalau udah, nanti akan di sini muncul ada dua pilihan, hanya perusahaan pihak ketiga yang kita pilih ya. Artinya di sini kita bisa milih perusahaan apa aja yang mau kita kerjasama ya, berpartner gitu ya. Nah, di sini banyak, ada Adobe, Amazon, dan ini kalian bisa pilih aja, ada Meta ya. Terus masih banyak, kalian tinggal atur aja dan pilih sesuaikan. Ini juga bisa pilih beberapa, misalnya 2, 3 gitu ya, atau mau 1 atau 4 gitulah, tergantung ya. Tuh. Di sini juga ada pilihan yang kedua, yaitu semua perusahaan pihak ketiga. Nah, ini ya, jadi kalian sesuaikan aja ya. Dan seperti aku jelaskan tadi juga ya, kalian bebas ya. Dan tadi juga dijelaskan ya, kalau kalian mengaktifkan ya tergantung juga gitu ya kan, perusahaan itu mau gunain konten kita atau enggak ya. Kalau misalnya enggak ya enggak juga gitu ya, jadi konten kita yang enggak bakal dipakai gitu. Nah, kan tadi juga jelas ya aku jelaskan, jadi seperti itu ya. Kalau aku sih enggak dulu ya, nanti aja. Aku pengen tahu lebih lanjut lah terkait setelan ini gitu ya, karena kan ini juga baru dan kayaknya ini buat di tahun sekarang 2025-26 gitu ya. Apalagi sekarang pengembangan AI itu sangat pesat ya, jadi seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa aku bahas. Untuk kalian yang mungkin masih bingung ataupun punya pertanyaan, kalian tinggal komen aja, nanti aku jawab ya, ataupun aku bikinin videonya. Jangan lupa nonton videoku yang lainnya yang nongol di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.